Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang pendaftaran yang mana ketentuan ini tidak pernah dibahas. Ini bisa menjadi kabar buruk bagi rekan-rekan yang belum mendaftar dan kabar baik bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pemilihan formasi bagi Bapak Ibu yang mendaftar di awal ya, barangkali di 30 Juni itu masih dimungkinkan dipilih beberapa formasi yang disediakan oleh aplikasi. Namun dalam beberapa hari terakhir ini karena memang proses pendaftaran sudah hampir seminggu lebih, ada beberapa perkembangan yang perlu kiranya saya sampaikan. Ini coba kita lihat dulu kasus yang dialami oleh rekan-rekan kita untuk nanti kita ambil kesimpulan. Ini yang pertama, Pak, saya mau tanya, di tempat saya tidak ada kuota, apa bisa saya daftar di beda kecamatan? Nah, ini kasusnya adalah guru honorer negeri namun di sekolahnya tidak dibuka pendaftaran. Apakah bisa mendaftar di kecamatan atau di sekolah lain? Tentunya bisa. Semua guru honor negeri diberi afirmasi oleh pemerintah untuk ikut ujian di tahap 1. Namun ketentuannya ini yang nanti akan kita bahas. Lalu kasus kedua, Pak, di sekolah induk ada GTT 3 dan kuotanya 3. Nah, katanya saya nggak boleh daftar di sana karena otomatis sudah ada GTT yang terdaftar di sana dan suruh mencari yang kosong GTT-nya. Tidak ada. Sampai sekarang saya masih bingung, Pak. Katanya itu berhak guru induk. Andaikan guru induk di PG lulus semua, otomatis kita nggak lulus terus, nasib yang nggak ada kuota bagaimana, Pak? Nah, ini adalah lanjutan yang tadi ya. Jadi setelah mencari sekolah yang lain, ternyata di sekolah yang didapatinya juga ada GTT-nya 3, formasinya 3, jadi otomatis tidak bisa mendaftar di situ. Nah, sebenarnya bisa kalau lebih cepat mendaftar. Nanti kita bahas di belakang. Lalu ini kasus yang lain, sama Pak, kasusnya saya juga bingung tetap daftar di sekolah induk atau ikut di sekolah lain karena takut nggak lolos administrasi dan tes tahap 1 kalau ikut sekolah lain, sedangkan sekolah saya ada formasi 1 tapi dah terkunci oleh teman saya. Nah, di sini ada satu formasi di sekolah namun yang bersangkutan belum pilih. Nah, begitu rekannya memilih formasi, otomatis saat nanti melakukan pemilihan formasi, sistem tidak mengeluarkan sekolah yang bersangkutan. Lalu yang berikut, izin bertanya, Pak, di sekolah kami ada satu formasi tetapi ada guru honor 5 orang dan yang memiliki serdi ada 2 guru. Satu orang guru honor yang memiliki serdi sudah dikunci formasinya di sekolah kami. Nah, ini ada satu formasi untuk 5 guru ya, dan salah satu antaranya barangkali lebih cepat mendaftarnya sehingga begitu formasi terisi langsung sistem menguncinya. Ya. Nah, yang lainnya masih bisa memilih formasi. Apakah guru yang belum terkunci ini masih bisa memilih formasi di sekolah lain? Sedangkan menurut aturan, jika ada formasi di sekolah induk, maka tidak bisa memilih formasi di sekolah lain. Ini adalah fakta yang kita jumpai juga di lapangan, ya, diharuskan untuk memilih di sekolah induk. Namun, dari apa yang terakhir ini dikeluarkan oleh pemerintah, maka ternyata hanya satu pelamar yang bisa memilih satu formasi. Dalam hal ini, 4 guru sisanya harus memilih sekolah yang tidak ada pelamarnya. Barangkali bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pendaftaran, ini rekomendasi dari saya sebaiknya secepatnya melakukan pendaftaran. Terkait ini kita coba lihat sedikit ketentuannya. Di dalam ketentuan untuk pemilihan formasi ini disebutkan oleh Kemendikbud, pelamar memilih formasi yang berdasarkan data kualifikasi pendidikan, baik berdasarkan serdik ataupun jurusan. Nah, yang pertama adalah dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar diharuskan melamar di tempat tersebut. Sesuai kasus kita tadi, yang bisa melamar hanya 1 orang, sehingga 4 guru yang lain harus mencari sekolah yang lain. Lalu di bagian B-nya, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud pada poin A, tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Sehingga begitu ada yang melamar formasi itu, otomatis sistem akan dikunci ya. Jadi orang lain tidak bisa melamar di tempat tersebut. Dan bagian C-nya, dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Maka Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ketentuan ini, sebaiknya jikalau masih ada buka formasi hingga hari ini, sebaiknya Bapak Ibu sekalian cepat-cepat mendaftar ke formasi tersebut sehingga Bapak Ibu tidak perlu susah-susah mencari formasi yang lain di sekolah lain ya. Karena ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, maka sistem akan mengunci, siapapun tidak diizinkan lagi mendaftar di sana. Lalu kenyataannya nih,
Fakta yang terjadi bagi Bapak Ibu yang barangkali masih menunggu-nunggu atau masih ragu untuk pilih formasi, ternyata Bapak Ibu sekalian sangat kita sayangkan. Ini misalnya, betul Pak, tadi malam saya mau daftar sekolah A, masih ada. Nah, terus barusan saya daftar ternyata sekolah A tidak ada. Bahkan sekolah yang jadi pilihan saya yang lain juga tidak ada. Akhirnya saya memilih yang ada, mungkin itu yang kurang minatnya, padahal belum ditutup. Jadi benar sudah dikunci Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada yang sudah mendaftar di sekolah tersebut, otomatis sistem akan mengunci sekolah tersebut sehingga tidak bisa siapapun yang melamar di sekolah tersebut. Nah penting untuk segera Bapak Ibu amankan posisi Bapak Ibu agar bisa ikut tahap pertama. Lalu ini juga dari sahabat profesi guru, iya Pak, kalau menurut aturan kan tidak bisa, tetapi di sistem bisa memilih. Jika kita memilih takutnya salah di administrasi. Ketika Bapak Ibu memilih suatu formasi, kemudian formasi itu keluar, tidak usah ragu Bapak Ibu sekalian, itu artinya Bapak Ibu linear. Ya, karena kita bicara ke aplikasi. Jika ternyata memang boleh memilih, kenapa tidak kita cari peluang yang lebih besar? Iya, kalau memang ada sekolah yang formasinya banyak, kemudian kemungkinan calon pelamarnya juga sedikit, tentu kita bisa memilihnya. Namun, dalam hal ini karena pemerintah mewajibkan satu formasi satu pelamar, sama aja peluangnya menurut saya ya. Mau dimanapun Bapak Ibu sekalian mendaftar, saat Bapak Ibu mendaftar, maka sistem mengunci, maka peluang Bapak Ibu hanya mencapai passing grade ya. Jadi tidak ada perlu Bapak Ibu bersaing dengan Bapak Ibu yang lain. Nah ini juga kasus yang berikutnya. Makanya itu kenapa kita semua tidak dikunci sekalian, biar malah jelas nggak bingung, karena bisa memilih. Sedangkan di samping sekolah saya ada SD Pak, itu ada 2 formasi tetapi tidak ada guru honornya. Makanya saya berharap malah kalau bisa di tahap pertama bisa pilih sekolah lain mana formasinya banyak dan tidak ada guru honorernya, daripada saya bersaing dengan rekan-rekan serdik yang jelas-jelas kemungkinan besar pasti lolos. Iya betul Bapak Ibu sekalian, tidak usah ragu, kalaupun di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi, di sekolah tetangga ada formasi, secepatnya dipilih agar sistem mengunci dan itu menjadi hak Bapak Ibu sekalian. Yang berikut ini Bapak Ibu sekalian, mau daftar sekolah induk, formasinya sudah hilang sekolahnya. Kenapa kok banyak yang hilang untuk formasi sekolah lain, termasuk induk saya sendiri? Nah kenyataan ini terjadi bila Bapak Ibu belum menyelesaikan pendaftaran, artinya formasi masih bisa terbuka untuk pelamar yang lain. Ketika pelamar yang lain mendaftarkan diri di situ kemudian menuntaskan pendaftarannya, otomatis Bapak Ibu tidak bisa mendaftar di situ lagi. Itu resikonya. Sehingga tentunya Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati di sini. Lalu yang terakhir ini, di malam banyak formasi yang hilang termasuk sekolah induk saya, padahal dapodik saya di situ. Tapi memang saya nggak dikunci, yang terkunci teman saya. Sekarang yang ada tinggal formasi sekolah lain. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, sebaiknya cepat-cepat didaftar, mumpung belum dikunci oleh sistem. Sebab kalau nanti Bapak Ibu terlalu lama menunggu, ada pelamar lain yang mendaftar di sekolah itu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mendaftar di sekolah pilihan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir ini yang mau saya sampaikan juga adalah tentang kisi-kisi ya. Agak ada perubahan sedikit dengan apa yang dirancang sebelumnya dengan apa yang ditampilkan. Di sini dari rencana tes kompetensi P3K tahun 2001 untuk jumlah soal teknis 70 sampai 100, manajerial 20 sampai 30, kemudian kompetisi sosial kultural 10 sampai 20, berbasis komputer 10. Nah, dengan alokasi waktu 120 hingga 160 menit, dan di sini ada ketentuan penskorannya. Lalu di info terbaru dari guru P3K Kemendikbud, di sini kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara ya tetap menguji 4 kompetensi. Banyak juga rekan-rekan ternyata yang masih mempertanyakan apakah skolastik masih diuji atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Lalu kemudian untuk butir soalnya ini diperbaiki ya. Untuk teknis 80 sampai 100 jadi bukan 70. Manajerial yang dipakai adalah 25 walaupun tadi 20 sampai 30. Sosial kultural adalah 20 dan wawancara adalah 10. Dengan alokasi waktu ini direvisi lagi adalah 170 menit ya. Kalau penskorannya ini. Nah, ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kalau memang di pendaftaran ini Bapak Ibu sekalian sudah aman, sudah dapat satu formasi ya, artinya Bapak Ibu hanya perlu mencapai PG untuk diangkat di tahun ini. Lalu bagaimana tipsnya? Kita akan bahas nanti di video saya selanjutnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kiranya Bapak Ibu bisa bergabung di channel ini dengan cara subscribe agar tips untuk mencapai nilai passing grade sehingga Bapak Ibu bisa diangkat di tahun ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari channel ini. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.